Yang kami hormati Bapak dari Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, demikian juga Bapak dari tim ahli Cagar Budaya Yogyakarta beserta rombongan, Bapak Paneu Rongkok dalam hal ini diwakili dari Ibu Jawatan Kesos Rongkok Sosial. Demikian juga Bapak Ibu dari Dewan Budaya Kapanewon Rongkok serta pewaris cagar budaya di Kapanewon Rongkok, Lurah Desa Semugi beserta perangkatnya, Bapak RT RW Dukuh Baran Kulon maupun Semugi yang kami hormati beserta tokoh pemuda baik di Desa Semugi maupun di Dusun Baran Kulon yang kami hormati. Mengingat waktu yang sudah demikian siang, untuk itu acara sosialisasi penetapan cagar budaya Kapanewon Rongkok Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 16 September tahun 2020 akan kita mulai. Namun terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam suasana sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kita bacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Paneu Rongkok sekaligus pemaparan materi. Dalam hal ini diwakili dari Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Rongkok. Kemudian yang ketiga pemaparan materi dari Undo Kabudayaan Gunung Kidul atau Dinas Kebudayaan. Kemudian yang keempat pemaparan dari tim ahli cagar budaya dari Yogyakarta. Kemudian yang kelima adalah tanya jawab atau diskusi. Kemudian sesi terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, mari acara ini kita mulai dengan pembukaan. Dalam hal ini kita menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir acara ini bisa berjalan dengan lancar. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Paneu Kecamatan Rongkok sekaligus pemaparan materi. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan atau Undo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih, Pak Agus Manggara, dan juga Pak Kasih, Pak Agus Budi, dan juga teman-teman dari Dinas Kebudayaan. Yang kami yang hormati pula Ibu narasumber dihadiri dari tim ahli cagar budaya dari Provinsi DIY. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Budaya, juga pengurus harian Dewan Budaya. Yang kami hormati Bapak Lurah dan perangkat Kelurahan Semugi. Kemudian Bapak Ibu tamu undangan dari unsur RT, RW maupun Dukuh, dan juga unsur pewaris cagar budaya, dan juga tokoh pemuda yang ada di Kapanewon Rongkok. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa.
Yang selanjutnya kami mohonkan izin beliau Bapak Panehu yang pada kesempatan kali ini sedianya akan hadir, tapi karena ada undangan mendadak di Jogja kegiatan di SPS, sehingga beliau mewakilkan saya untuk bisa mencukupkan kegiatan pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya atas nama pemerintah Kapanewon Rongkok, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu semuanya, terutama dari Dinas Kebudayaan dan juga dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada kesempatan ini telah hadir di tempat ini, di Rumah Makan Sumber Mirah Maguan Pratimantoro. Yang selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya ini akan berkah bagi masyarakat Rongkok. Kemudian Bapak dan Ibu, kami mohon maaf karena pelaksanaan kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan di Rongkok dan menyeberang ke tetangga sebelah, beda provinsi, karena di sini sudah provinsi Jawa Tengah. Jadi Nun Sewu, karena keterbatasan di rumah makan kami yang ada di Rongkok itu fasilitas untuk pertemuannya belum seperti yang diharapkan, sehingga kalau ada kegiatan yang bersifat yang representatif dihadirkan di sini. Nun Sewu, buatan aku keselak-lakoke Bapak Ibu yang dari Dinas Kebudayaan dan dari Tim Cagar Budaya, karena agak jauh daripada di kota. Tapi kalau kami dari Rongkok cukup dekat karena hanya sekitar mungkin 5 atau 6 kilo dari Kapanewon Rongkok. Kemudian yang selanjutnya atas nama Pemerintahan Kapanewon Rongkok, terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul atau Kebudayaan yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang bisa berikan fasilitas lagi Pak untuk kegiatan seperti ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya akan saya sampaikan materi tentang kekayaan warisan kekayaan budaya dan cagar budaya yang ada di Kapanewon Rongkok ini. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, mungkin alangkah baiknya kalau akan saya sampaikan dulu untuk profil Kapanewon Rongkok. Next, Mas. Itu Kapanewon Rongkok Bu, kami bertempat di Baran Wetan, tempat kantor kami. Baran Kulon ya. Semugi Rongkok ya. Itu kantor kami. Kemudian wilayah Kapanewon Rongkok itu terletak di bagian timur dalam wilayah Kabupaten Gunung Kidul, dari perbatasan juga Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami di perbatasan di sebelah timur di wilayah Gunung Kidul ini, perbatasan dengan Pratimantoro Wonogiri. Kemudian Rongkok sendiri itu luas wilayahnya adalah 8.346 hektar yang terbagi dari 8 kalurahan. Kemudian untuk yang terluas di wilayah kami itu adalah di Bucangano. Di sana ada 1.349 hektar. Kemudian untuk jarak kantor dari Kalurahan ke Kapanewon paling dekat itu 2 km, paling jauh 16 km di Bojongdayaan, paling ujung untuk batasan dengan Lubulungu. Kemudian untuk Kapanewon Rongkok itu terdiri dari 8 kalurahan, terbagi dalam 100 padukuhan. Jadi padukuhan kami cukup banyak. Kalau di Gunung itu mungkin paling banyak ya, karena ada 100 padukuhan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk level yang paling kecil ini ada 100 RW dan juga 321 RT yang ada di Kapanewon Rongkok. Kemudian untuk
untuk menunjang pemerintahan dari sisi perangkat, kelurahan ini total perangkat yang kami punyai di Kapanewon Rongkop adalah 186 perangkat. Kemudian untuk dari tingkat kemandirian, ini semua kelurahan di wilayah Kapanewon Rongkop itu merupakan kelurahan yang swasembada. Salah satu ciri dari swasembada adalah dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya secara maksimal. Kemudian yang selanjutnya dan itu untuk kekayaan warisan budaya dan cagar budaya ini mungkin nanti apa ya, kalau saya boleh meminjam ya, untuk meminjam istilahnya goyang dari cagar budaya. Untuk kekayaan budaya ini adalah sebuah benda ya, baik fisik yang merupakan bagian dari warisan budaya atau suatu kelompok masyarakat. Kemudian barang-barang tersebut termasuk bangunan yang bersejarah, kemudian karya seni, kemudian situs arkeologi dan perpustakaan dan museum. Mungkin ini nanti lebih jauh akan disampaikan oleh Ibu, tapi saya hanya ingin melihat definisinya. Kemudian untuk cagar budaya itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 itu adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya itu bisa di darat maupun di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan pendidikan agama dan kebudayaan melalui proses penetapan. Jadi hari ini terkait dengan itu sehingga dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk penetapan cagar budaya yang nanti akan disampaikan materi lebih lengkap oleh Ibu dari tim ahli cagar budaya dan juga dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung. Nah, untuk kekayaan warisan budaya dan cagar budaya yang ada di Kapanewon Rongkop ini mungkin ada dua Bu yang kami laporkan. Yang pertama itu Gua Brahulo, kemudian yang kedua Los Pasar Bandan. Mungkin dengan nanti pertemuan yang dilaksanakan pada hari ini ada mungkin yang belum terlaporkan, mungkin nanti ke depan bisa dilaporkan ataupun bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Untuk Gua Brahulo ini berada di Dusun Semuge, Desa Semuge, Rongkop ya. Kemudian ini merupakan sebuah saksi kehidupan manusia purba karena di sana juga pada saat penelitian ditemukan benda kerangka manusia ya. Jadi merupakan situs yang penting untuk selanjutnya. Gua Brahulo ini tepatnya di lereng sebuah bukit sehingga pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga untuk bisa sampai ke mulut gua. Kemudian dari mulut gua tersebut lubang pada ruangan bagian dalam akan terlihat dengan kedalaman yang bervariasi karena kemarin sempat dilakukan penelitian atau observasi pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2000. Kemudian juga di papan informasi yang terpasang di pintu masuk gua itu tertulis bahwa proses observasi dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta yang dipimpin oleh Profesor Roman Simanjuntak. Kemudian dari 14 kotak yang dilaksanakan ekskavasi oleh itu menemukan berbagai peralatan serta makanan pada zaman purba. Beberapa di antaranya adalah terus-terusuk, mata panah, fosil kayu, tulang-tulang fauna besar, sisa biji-bijian yang sebagian terbakar dan juga cangkang kerang yang kemungkinan pada saat itu digunakan untuk makanan sehari-hari. Kemudian teknologi juga menemukan benda penting ya kerangka manusia purba yang
kerangka yang ditemukan juga masih relatif utuh dan sekarang disimpan di Museum untuk Vatikan. Itu tentang Gua Braholo. Dan selain Gua Braholo juga sebetulnya juga diteliti di 2 kritis, tetapi mungkin karena penemuan fosil atau banyak kurang begitu banyak mungkin ya, jadi mungkin yang terlaporkan hanya yang itu sebetulnya 2 kritis yang ada di Pagar Primondo itu tidak termasuk di penetapan pada saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Los Pasar Barat. Los Pasar Barat ini masih ada 2 yang bangunan zaman dulu yang dianggap cagar budaya yang membujur di depan membujur ke barat dan membujur ke utara. Ada 2 yang itu kemarin sudah sempat saya tanya juga kepada yang sekitarnya, kapan berdiri pasar itu. Sejak tahun 1923 pun kakak saya lahir itu sudah ada pasarnya. Jadi mungkin saya kurang bisa mengorek. Jadi mungkin kalau kita melihat sejarah pasar itu berdirinya sebuah pasar tidak bisa dipisahkan dari keberadaan keraton, sehingga pasar itu merupakan salah satu komponen utama di dalam tata kota lama di kota kerajaan. Itu yang karena saya tidak bisa mencari informasi, akhirnya saya belajar ini. Dan kemudian untuk kondisi pasar, makanya saya tanyakan 1923 itu sudah ada ya, karena memang di sejarah itu ada pasar yang berubah itu sejak tahun 1923 sampai dengan 1925 pada saat pemerintahan Sultan Hamengkubuwono itu menunjuk mendorong dari Yusuf Mat Fataki dari Surabaya untuk membangun pasar yang berstatus dengan membangun pasar yang permanen yang seperti kita lihat di Barat. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum saya matur banyak, ini ada salam budaya. Nanti dijawab lestari budaya itu dengan tangan kanan berada di dada sebelah kiri. Kita coba. Salam budaya, lestari budaya itu. Terima kasih. Ini sudah mengenal Pak Kabid ini di Ronggok ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih kepada Bapak Penewu Camat Kapanewon Ronggok atau yang mewakili dalam hal ini Ibu Indah Ismiati selaku jawatan sosial yang sama-sama kita hormati. Berikutnya Ibu Tri Hartini selaku tim TAJB dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Gunung Kidul yang kita hormati pula. Berikutnya juga yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Kepala Bidang Warisan Budaya Kumdoka Budaya Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini Bapak Khairil Kusmantoro yang berada di tengah-tengah kita, dan Bapak Ibu Lurah se-Kapanewon Ronggok beserta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama dan utama senantiasa marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pagi menjelang siang ini kita dipertemukan di aula yang sangat istimewa ini dalam keadaan Bapak Ibu kita semua sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini sangat istimewa untuk Ronggok Bu Endang atau Bu Jawatan Sosial, karena
beliau Pak Agus Mantoro selaku Kepala Bidang langsung akan menyampaikan materinya nanti terkait dengan bagaimana kebijakan daripada Dinas Kebudayaan atau Pundo Kebudayaan terkait dengan pelestarian cagar budaya yang dalam hal ini warisan budaya benda. Di kami Bapak Ibu perlu diketahui ada warisan budaya benda dan ada warisan budaya tak benda. Nah, ini berbagai peninggalan-peninggalan yang tak benda ini belum banyak dikaji, tapi sudah banyak yang kita kenal, yang sehari-hari mungkin kita laksanakan, ini yang belum kita kaji. Sementara yang akan kita kaji atau kita bahas pada saat ini yang benda, yang tak benda itu banyak sekali. Contohnya salah satu di antara kuliner. Kuliner. Mungkin di sini ada jangan lomboknya yang sangat favorit di Rongkok. Nah, ini masuk nanti di warisan budaya tak benda, masuk di kuliner tradisional. Nah, jenangnya katanya ada informasi jenang. Nah, ini nanti kalau bisa nanti kita mampir Pak Kabit, ini kita buktikan di Rongkok ini, terus nanti kita kaji bersama-sama. Ini banyak sekali. Terus keistimewaannya sambil bawang Rongkok. Nah, ini sambil bawang ini nyetak pertama kali penemunya siapa? Nah, ini karena tidak semua daerah ada Bapak Ibu makanan-makanan yang kuliner-kuliner yang tradisional yang khas di Gunung Kidul ini. Banyak sekali sebetulnya warisan-warisan budaya ini. Nah, itulah Bapak Ibu, dan semua nanti kajian-kajian ini setelah ditindaklanjuti tim ahli akan turun ke lapangan berdasarkan informasi-informasi yang Bapak Ibu sampaikan, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Pak, yang mulai yang botrok, apa nih? Gudi, ya itu jangan gudi saya istimewanya. Nah itu, buku, banyak sekali ini khas-khasan kita yang ada di wilayah Gunung Kidul, khususnya yang ada di Rongkok. Oleh karena itu nanti di diskusi berikutnya kita minta dari Bapak Ibu banyak menyampaikan informasi-informasi terkait dengan peninggalan-peninggalan budaya yang ada di Kapanewon Rongkok. Dan nanti tindak lanjutnya bagaimana nanti akan disampaikan oleh tim ahli. Alhamdulillah yang hadir pada saat ini 2 tim ahli. Biasanya kami hanya 1 Bapak Ibu. Karena Pak Kabit ini juga merangkap sebagai tim ahli, satu-satunya tim ahli cagar budaya yang Gunung Kidul. 5 tim itu dari Jogja dan dari Solo Bapak Ibu. Nah ini karena khusus untuk Rongkok banyak peninggalan yang belum terinventarisir, belum terinformasikan. Monggo Pak kita derek untuk ke Rongkok, kita kaji bersama-sama semana potensi, seberapa potensi cagar budaya yang ada di wilayah Rongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Matur nuwun wis hafal. Mohon izin Bu Penewu, Putri Hartini, tim ahli cagar budaya daerah Maju Jakarta wilayah Gunung Kidul, Pak Agus Budi, Kepala Seksi Warisan Budaya tak benda Dewan Kebudayaan Rongkok beserta jajaran, Pak Lurah, Bapak Ibu tokoh masyarakat yang hari ini dihadirkan distempeli sebagai pelestari warisan budaya. Mudah-mudahan ini stempel yang tidak bakal hilang sampai kapanpun. Mohon izin, sebenarnya hari ini jadwalnya Pak Agus Budi, kemudian tim ahlinya Putri. Tapi saya itu penasaran, kegiatan gunung itu kok oleh menyelenggarakan yang Jawa Tengah. Aduh, kalau Peru, Kelayu cerita ini, Kelayu dengan tawarannya Mbak Endang ini, sehingga saya ikut serta di dalam kegiatan ini. Saya akan menambah apa yang disampaikan oleh
Pak Kasih tadi. Jadi dengan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, Undang-Undang 12 tahun 13 itu ada 5 pilar yang perlu Bapak Ibu perso. Dan ini penting karena ke depan ini akan dijadikan pijakan untuk pengembangan kelurahan dan Kapanewon. Yang pertama, Undang-Undang Keistimewaan itu berdampak pada pembiayaan yang namanya dana keistimewaan. Lah, apa wae to sing oleh diragati nganggo kegiatan dana ismenika? Ingkang sepindah yaitu menika tata cara pengisian gubernur dan wakil gubernur, penetapan gubernur dan wakil gubernur. Nek rumangsa wong Jogja ora usah ngrasani pengen nyalon dadi gubernur, termasuk kula gitu. Niku hake raja kane Pakualam. Dadi ora usah kepengin dadi gubernur dan wakil gubernur. Nek Jawa Tengah kan oleh. Ini nek Jogja biasa. Menika. Lajeng ingkang kalih kelembagaan. Implementasi kelembagaan apa? DIY ini secara berani tegas ngedeke dinas kebudayaan itu mandiri, orang ditempeli karo gawean apa? Dinas kebudayaan daerah Istimewa Yogyakarta, dinas kebudayaan kabupaten, dinas kebudayaan kota. Terus bune sak Indonesia ini sing madhep dhewe ini Jogja. Terus medun wonten sing maulid camat dadi penewu, lajeng desa dari lurah. Ning niki sing perlu ditindaklanjuti adalah nek wis ganti jeneng iki ngopo? Apa gur cukup ganti jeneng? Marem ganti jeneng nggih pun jenengan wis ganti jeneng wae gitu. Nah, ini perlu kita dorong bersama. Saya berharap teman-teman kelurahan Kapanewon secara aktif mendesain program. Saya melihat usulan 2021 belum ada satupun lurah yang mengusulkan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budaya. Yang kami hormati ya, yang diwakili oleh Bu Indah ya, jabatan sosial kelompok Bapak Duo Agus ya, dan teman-teman dari Dinas Kebudayaan beserta Bapak Ibu peserta sosialisasi penetapan cagar budaya. Dari tepang malih ya Pak, mangke ya, kula Putri Hartini, saya dari kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya itu dengan Pak Agus sama-sama menjadi tim ahli cagar budaya. Jadi tim ahli kami itu ada yang dari BPNB, ada yang dari ahli dari Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya, mari kita mengenal yang namanya warisan budaya dulu. Warisan budaya. Satu. Nah, warisan budaya adalah benda warisan budaya itu bisa berwujud bangunan, struktur, situs, kawasan, bisa berada di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan, dan telah tercatat di daftar warisan budaya daerah. Jadi setiap cagar budaya itu seharusnya dicatatkan sehingga menjadi suatu daftar warisan budaya. Terus bedanya dengan yang kedua, cagar budaya
warisan budaya tadi setelah ditetapkan, didaftarkan di warisan budaya daerah, kemudian kita dikaji, terus ditetapkan. Terus bagaimana perlakuan benda yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya? Perlakuannya tetap sama. Jadi yang diduga cagar budaya dianggap juga sebagai cagar budaya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menemukan suatu benda yang kok aneh seperti itu, jangan terus dianggap itu barang yang tidak berharga. Tetap perlakuannya sama seperti benda cagar budaya, walaupun belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, untuk mengkaji suatu benda bisa menjadi cagar budaya, itu perlu dikaji oleh yang namanya tim ahli cagar budaya. Itu di Gunung Kidul kita mempunyai 5 anggota, saya, Pak Agus, ada 2 dari BPNB dan satunya juga dari ahli dari Yogyakarta juga. Jadi tim kami itu sudah mempunyai sertifikat untuk mengkaji dan menetapkan suatu benda menjadi cagar budaya. Kriteria cagar budaya itu apa? Berusia minimal 50 tahun atau lebih, mewakili masa daya yang paling singkat 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Jadi cagar budaya itu dibagi menjadi 5, yaitu benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan. Penjelasannya seperti ini. Benda cagar budaya, benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak. Yang dimaksud bergerak di sini mudah dipindah, seperti gelas ini kan juga mudah dipindah, ini namanya bergerak. Maupun tidak bergerak, kalau yang besar itu kan sulit dipindah-pindah, itu namanya tidak bergerak, baik berupa kesatuan atau kelompok dan bagian-bagiannya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Ini sebagai contoh, umpamanya Bapak Ibu mempunyai keris, mempunyai cangkir porselen yang mempunyai nilai sejarah, banyak ya, enggak yang dimiliki masyarakat, mungkin ada yang memiliki mungkin mempunyai, ya itu yang perlu dengan kegiatan ini dimaksudkan nanti kita memberikan pengertian. Mungkin bapak-bapak mempunyai benda yang mungkin bisa diusulkan menjadi cagar budaya, tetapi bapak ibu tidak mengetahui bahwa itu sebetulnya bisa diusulkan menjadi cagar budaya. Sebagai contoh itu. Ini contohnya Pak, ada menhir dari Sukolilo.
Sukoliman itu kan bisa dipindah. Terus prasasti Ngandatan itu sekarang disimpan di kantor kami. Al-Quran Masjid Jami Wonodoyo Ojong, tulisan tangan. Struktur cagar budaya itu susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang, bisa menyatu dengan alam. Sebagai contoh ini situs Gembirowati, Pak. Jauh ya Pak dari sini? Oh ya, itu ada kan Purwosari ya, jauh ya. Tugu Jumenengan Onjong itu merupakan struktur. Yang ketiga yang namanya bangunan. Bedanya struktur dan bangunan, kalau bangunan itu mempunyai berdinding ataupun tidak berdinding dan beratap. Bedanya dengan struktur seperti itu. Ini sebagai contoh rumah tradisional Sarjono di Saptosari. Oh, dan rumah tradisional Suwardi di Semanu. Bapak Ibu, seandainya ini suatu aula ini cagar budaya, ini termasuk apa, Jen? Aula ini termasuk apa? Bangunan, Jen. Nah, jadi kalau ada dinding ataupun tidak berdinding dan beratap, yang membedakan hanya beratap. Kalau beratap, bangunan. Sama jelas, Jen. Kalau ini namanya apa, Jen? Seandainya ini dulu ini apa tuh? Tripod ini termasuk, ini kan bisa dipindah-pindah barang, benda cagar budaya kan dia tidak untuk ruang, Pak. Kalau struktur tadi umpamanya pagar, kuburan, umpamanya itu struktur. Kalau ini namanya apa, Pak? Benda, struktur atau apa? Benda. Ini benda bergerak atau tidak? Kalau yang besar, yang itu namanya sulit dipindah, tidak bergerak, berarti sudah jelas, ini termasuk benda, Kalau struktur dan bangunan itu untuk memenuhi kebutuhan ruang. Kalau benda hanya pisah-pisah. Situs yang ketiga adalah situs. Situs itu adalah lahannya, areanya. Ini area itu termasuk situ pagar, terus ada halaman, ini ada aula, ini namanya situs aula, makanya seperti itu. Rumah makan. Nah, ini sekarang kita berada di situs rumah makan Sumber Mirah. Itu kan ada halaman, ada ini, ada pagar. Situs areanya. Situs itu untuk areanya, lahannya. Sebagai contoh, ini situs Sukoliman. Terus ini situs Gua Braholo. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Indah ya. Sudah arkeologi sekali nih Mbak Indah. Deskripsinya mantap. Mantap sekali Mbak. Nanti saya tidak usah berangkat ya. Ini yang tadi ada kerangka manusia tadi, fosil kerangka manusia. Ada
ruang geografis yang mempunyai 2 situs atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Ini di daerah Yogyakarta itu sudah ada 6 kawasan yang ditetapkan. Itu kawasan Kota Baru, 1. Kawasan Kota Baru merupakan kawasan yang bangunannya berciri Hindis. Bapak-bapak sampun presa nggih? Kota Baru itu kan bangunannya tinggi-tinggi, terus jendelanya modelnya seperti itu kan seragam. Ya, sama. Imogiri itu juga kawasan. Malioboro, Kota Gede itu juga Kota Gede bangunannya semuanya tradisional. Kadipaten Pakualaman juga seperti itu. Keraton banyak rumah tradisional yang tipenya sama. Itu bisa disebut sebagai kawasan. Pembagiannya yaitu prasejarah, klasik, Islam, kolonial, dan kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu semua, untuk masyarakat Gunung Kidul wajib berbangga bahwa Gunung Kidul merupakan daerah yang tertua di DIY yang sudah mengenal kebudayaan paling awal di DIY. Kita wajib bangga. Yang lainnya abad ke-8, sementara yang di Gunung Kidul zaman sebelum ada tulisan. Itu yang temuan di Gua Brahola itu 9.000 sebelum Masehi, 9.000 sudah ada. Ini contohnya untuk yang prasejarah zaman sebelum dikenal tulisan. Aca Menhir di Pulutan, ini Aca Menhir di Bleberan, terus Aca Menhir di Karangmojo. Ini untuk yang prasejarah. Gunung Kidul memang top komplit Pak, ada prasejarah sampai akhir ya, perannya. Terus masa klasik itu Hindu Buddha, dimulai dari masuknya kebudayaan Hindu. Sebagai contoh itu di Candi Plembutan, itu ada struktur kemungkinan dulunya candi. Ada arca Parwati, ini arca yang sangat spesial karena hanya satu-satunya yang ditemukan di DIY. Walaupun bentuknya sangatlah sederhana, tapi ini sangat spesial. Sekarang disimpan di Museum Ulen Sentalu di Kaliurang. Ada Candi Genjahan di Poncong. Itu masa klasik. Masa Islam itu ada Tugu Batas, Kasultanan, dan Kasunanan yang ada di Ngawen. Ini yang Tugu Batas milik Kasultanan Yogyakarta. Masa kolonial itu ditandai dengan bangunan-bangunan yang mendapat pengaruh dari bangsa Belanda, biasanya ditandai dengan bangunan yang tinggi, kokoh, kuat, terus mempunyai jendela dan pintu yang lebar. Ini contohnya di kantor Pegadaian Wonosari dan SD 1 Ponjong.
ada juga walaupun arsitekturnya tidak seperti bangunan kolonial, tetapi untuk yang pasar-pasar tadi itu juga termasuk kolonial karena bahannya ya saat itu merupakan teknologi masa kolonial. Ini grafik cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan. Kebanyakan benda, ada struktur, ada bangunan, situs, dan cagar budaya tidak berkategori. Mengapa cagar budaya perlu dilestarikan? Karena sifatnya terbatas, Pak. Seperti tadi dijelaskan bahwa umurnya minimal 50 tahun, harus mempunyai ciri yang khas, mempunyai nilai sejarah. Berarti kan tidak sembarang benda bisa masuk dalam kriteria tersebut, sehingga sifatnya terbatas, tidak tergantikan. Seperti tadi ada kriteria tadi kan, kalau diganti barang baru kan bukan cagar budaya lagi, ya. Langka. Kita barang cagar budaya itu tidak bisa ditemui kebanyakan umum, biasanya jarang ditemukan, apalagi di wilayah-wilayah yang kebudayaannya belum maju ini. Seringkali ditemukan dalam keadaan rapuh dan rusak, seperti tadi yang aca yang kebanyakan di sini dibuat dari batu putih, itu kan sifatnya mudah aus, mudah rapuh. Begitu juga untuk temuan-temuan dari logam, itu karena pengaruh alam bisa rapuh, nih. Unik sifatnya. Nah, untuk itu perlu dilestarikan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. Pemanfaatan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi seandainya Bapak Ibu mempunyai rumah, namanya rumah tradisional yang sudah ditetapkan sebagai CB, bisa dikembangkan, umpamanya untuk untuk kalau yang di daerah Sleman itu banyak, jadi yang disewakan kan banyak turis-turis asing ingin merasakan bagaimana kehidupan di desa, bagaimana tidur di rumah tradisional. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Ya, homestay, ya maksudnya homestay bisa jadi tidak saklek, nggak boleh apa-apa. Kita bisa memanfaatkan, dan dengan memanfaatkan itu kita bisa meningkatkan kesejahteraan. Silakan untuk mempunyai rumah-rumah tradisional bisa dikembangkan. Nah, ini lingkup pelestariannya meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Ini tadi pelindungan, pengembangan tadi ya Pak. Pemanfaatan itu bisa untuk agama, sosial, pendidikan, dan pengetahuan. Dan seperti tadi Pak Agus terangkan bahwa kita bisa memiliki benda cagar budaya. Jadi terus seandainya nanti ada mempunyai bangunan kita tetapkan sebagai cagar budaya, itu tetap Bapak bisa memilikinya. Umpamanya mempunyai keris, jadi tidak saklek
terus mempunyai merupakan pemerintah. Kepemilikan tersebut tapi harus dicatatkan. Jadi seandainya nanti bapak ibu mewariskan, itu dicatatkan kepemilikannya. Itu kenapa? Karena biar mudah terlacak keberadaannya. Umpamanya mempunyai keris, lah ini diwariskan ke anaknya, itu nanti dicatatkan dari bapak A ke anaknya B, jadi nanti mudah ditelusur lah mana keris peninggalan A, lah itu nanti ada urutannya, bisa hibah, bisa warisan, bisa jual beli, tidak masalah, asalkan itu tadi ada catatan penggantian dari cagar budaya tadi ke mana. Dan untuk bapak ibu yang kebetulan umpamanya menemukan cagar budaya, umpamanya pada waktu menggali pondasi, menggali tanah itu menemukan cagar budaya, tolong dihentikan, nanti bisa lapor ke Disbud ataupun ke kantor kami. Kalau pas menggali jangan diteruskan, itu nanti merusak situsnya. Jadi lapor saja kantor kami, nanti akan kami tindak lanjuti. Nah ini keistimewaan cagar budaya yang ada di Gunung Kidul. Seperti saya sebutkan tadi bahwa Gunung Kidul merupakan awal dari kebudayaan manusia. Itu ada Sukoliman, situs Gondang. Situs Gondang itu situs kubur batu. Jadi dulu itu masyarakat menguburnya itu pakai batu seperti itu. Terus situs Sukoliman juga situs kubur batu. Terus situs Gua Braholo, Rongkok. Ini candi yang bagus, di Pisan, dibuat dari batu kas, dan ada arca yang spesial, yaitu arca Awalokiteswara. Arca Awalokiteswara itu arca Buddha. Jadi candi di Semin Pisan ini merupakan arca Buddha, candi yang berlatar belakang agama Buddha. Terdapat makam Ki Ageng Giring III yang merupakan cikal bakal Kesultanan Mataram Islam. Ada di Palian. Ini museum radio, ya. Museum radio yang menyiarkan berita tentang serangan umum 1 Maret 1949. Dengan radio ini kita bisa mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia masih ada, terbukti dengan adanya serangan umum pada 1 Maret 1949. Ini rumah-rumah tradisional, banyaknya yang ada di Saposari nih Pak. Loro nih. Saposari. Ini yang dimaksud Pak Agus tadi, yang namanya sangatan atau pawukon. Ini merupakan benda untuk menghitung itu menghitung beton, menghitung umpamanya mau pergi kemana, primbon, seperti primbon ya. Mungkin ada yang punya di sini? Nggak ada? Ada?
Ini seperti ada seperti parut bentuknya. Bawah. Satu bulan. Ya, kalau bentuk ini lebih, saya harapkan dengan sekilas tadi bapak-bapak lebih banyak kita berdiskusi apa yang harus dilakukan seandainya mempunyai cagar budaya. Monggo diskusi lagi ya. Monggo bapak-bapak, mungkin ada yang saya mempunyai benda ini, ya. Monggo silahkan kita berdiskusi saja. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Kami sangat tertarik adanya pertemuan pada pagi hari ini karena sesuai dengan bidang yang saya geluti di Kapanewon dan juga di tingkat desa. Kalau Pak Agus sering ketemu dengan saya. Kebetulan saya itu banyak banyak teman, banyak pergaulan dan juga banyak informasi yang kami dapatkan. Di Petir ini ada sebuah sumur, yang sumur itu di sebuah persawahan. Namun ketika kami membuat sejarah desa Petir, kami tidak bisa mengungkap sepenuhnya. Ada salah seorang yang sudah tua meramalkan bahwa di sekitar itu tadinya sebuah dusun, karena sumur ini, kalau ibu tahu enggak namanya belik ya, belik. Jadi ada sumur, sebelah timurnya ada belik untuk mandi laki-laki, sebelah baratnya ada belik untuk mandi perempuan. Anehnya sumur ini di landasan paling bawah ada ruyung. Ruyung itu belabak dari batang aren. Nah, kami melihat ini sangat luar biasa karena sumur ini sudah keberadaannya berapa ratus tahun yang lalu. Kok ruyungnya tuh masih dulu. Nah, itu masuk cagar budaya apa tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami punya saudara yang pada saat nenek moyangnya itu brujul meluku itu terjang lambe gentong. Nah, ketika ketahuan lambe gentongnya cuil itu digali, yang kemudian ternyata gentong utuh sampai sekarang masih disimpan. Yang luar biasanya, gentong itu kalau ditotok pakai benda atau pakai tangan itu beda dengan suara dengan gentong-gentong yang lain. Mungkin bahannya berbeda. Bahkan kami telah mencoba, saya pakai injakan benake gendeng itu tidak pecah, masih sampai sekarang, cuman lambenya gue. Itu termasuk apa? Ini yang lalu kaitannya dengan keris dan pamukon masih ada. Bahkan ketika lomba gelar budaya desa Petir tetap juga menyampaikan adanya pamukon, bahkan orangnya yang hitung-hitung pamukon itu. Kalau yang keris, bahkan saya sendiri yang kebetulan menunggu stand keris pada saat itu, sehingga hal seperti itu di masyarakat masih banyak. Itu kami ada koleksi keris sejumlah 12 dan 1 pedangnya.
juga warisan leluhur. Ini masukan dari kami, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan. Menanggapi apa yang telah disampaikan Bapak Ibu di muka, tadi ada yaitu Gobraulo dan Los Pasanbaran Semuge. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu dari Dinas Kebudayaan bahwa Gobraulo ini terletak lokasi milik pribadi. Kelihatannya yang punya ngarep-arep nek ora dilelangke. Yang kedua, kalau Los Pasar itu memang bangunan milik Pemda, tapi lokasi ataupun tanah milik pemerintah desa. Yang perlu saya sampaikan, karena di Desa Semuge, khususnya Padukuhan Semuge, ini masih ada beberapa petilasan, Bapak. Yang pertama petilasan Mojopahit, yang kedua petilasan Maling Kediri. Tentunya penjelasan sudah di buku sejarah Desa Semuge. Sudah, kalau nggak salah sudah dikirim ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Konon ceritanya juga ada masjid Tiban, tapi sudah dibangun dan dipindah. Lokasi pertama itu masih ada di Padukuhan Semuge juga, yaitu tepatnya di Blok Migit, dekat kandang ayam itu. Yang selanjutnya yang mirip dengan Gobraulo adalah Songkritis. Songkritis yang terletak di Padukuhan Semambit, Kelurahan Semuge, sepertinya juga untuk penelitian fosil-fosil seperti Gobraulo yang hasilnya katanya dibawa ke daerah Pacitan, daerah Pacitan. Yang selanjutnya juga ada yang akhir-akhir ini ditemukan karena lokasi itu, yaitu lokasi di Semambit juga ada peninggalan, yaitu Watu Nganten. Nyebutnya kalau di desa tahunya ya situs Watu Nganten, yang kemarin viral di seluruh Indonesia, bahkan dunia mungkin yang terbentuk itu yang karena lokasinya kena jalan di JLS itu kan digeser, Pak, digeser ke sebelah baratnya. Yang sampai saat ini masih ada, yaitu batu dan pohon jati. Konon ceritanya kurang lebih 100 tahun yang lalu ada dua pengantin yang euk di situ, ketinggian waktu itu keduanya dikatakan Watu Nganten. Itu nanti tolong itu nanti apakah bisa termasuk cagar budaya atau apa, ini perlu saya sampaikan. Yang terakhir juga ada di Padukuhan itu ada rumah-rumah yang mirip seperti yang ditayangkan tadi. Nanti akan saya laporkan ke dinas ini bersama fotonya, nanti mohon ditindaklanjuti oleh dinas. Yang penting itu nanti akan saya sampaikan. Yang selanjutnya perlu juga nanti disampaikan tugas-tugas apa yang perlu dipikul oleh Bapak Ibu yang diundang seperti ini. Jadi misalnya Los Pasar itu kon kepiye, apa kon ngamanke, apa kon jogo, apa kon melestarikan, termasuk gua-gua dan petilasan itu. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan
yang saya hormati, menambahi apa yang disampaikan oleh kedua bapak tersebut. Kami selaku pelaku Dewan Kebudayaan di Kapanewon Rokok, hari ini kita disosialisasi tentang penetapan cagar budaya di Gunung Kidul, khususnya di Rokok. Ini terima kasih. Yang jelas, karena saya bukan ahli, menurut pengamatan saya dari masing-masing kelurahan di Kapanewon Rokok ini ada benda, ada situs, ada cagar budaya. Ini nanti ya dicontohkan seperti yang disampaikan kedua bapak tadi. Nah, menurut staf ahlinya nanti bagaimana? Kalau saya selaku pelaku Dewan Kebudayaan di Rokok, mohon untuk sosialisasi ini dikembangkan, cukup bagi ada sebuah sarasean yang diikuti dari masing-masing desa atau kelurahan, sehingga nanti akan lebih jelas untuk apa ini budaya maupun cagar budaya. Ini karena anggaran dari Danais, saya rasa ini tadi yang disampaikan Pak Agus, ada kegiatan yang lain saja juga bisa. Saya rasa untuk sarasian menindaklanjuti kegiatan pada hari ini, masing-masing dari perwakilan kelurahan ini nanti ada dan bisa menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan budaya maupun cagar budaya di masing-masing kelurahan. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan Pak Agus bahwa sebenarnya Pak, kaitannya dengan Danais ini memang desa ini dalam pertanyaan dari kelurahan itu, kapan kalau saya ngarep iso koyo dana desa atau koyo ADD, cara penyaluran dana IS itu dan cukup jelas lewat paguyuban Semar, lewat paguyuban solidaritas lurah seluruh Gunung Kidul selalu menyampaikan seperti itu. Kapan yang akan bisa dinikmati oleh masyarakat yang selain kebudayaan tadi. Kemudian sebenarnya dari masing-masing kelurahan lewat musrenbang itu sudah diusulkan, sudah ada plot-plotnya, ini untuk dana S, ini untuk dana yang lain-lain. Misalkan perencanaan musrenbang tahun 2019 untuk 2021, saya membuat proposal Pak untuk kegiatan kebudayaan kalau tidak salah untuk tahun 2021 sama 2020. Dicari Pak Nandi Bohol, ada. Saya pernah mengirimkan proposal dan di sana di dalam perencanaan kelurahan di dalam musrenbang sudah ada kegiatan yang diusulkan. Jadi mohon nanti tolong untuk dicermati. Mungkin itu saja, terima kasih. Ada kurang lebihnya dari penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk hari ini saya merasa bangga selaku Dewan Kebudayaan Kapanewon Rokok juga bahwa hari ini diadakan pertemuan yang utamanya di dalam pembahasan cagar budaya. Untuk itu kami selaku Dewan Budaya, setelah ini ada pemaparan dan lain sebagainya, ini yang perlu kami tanyakan untuk Dewan Kebudayaan ini mau diberi pekerjaan apa, mau diberi pekerjaan apa. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan oleh saudara kami Bapak Widodo itu tadi juga kami mengusul sekali bahwa sosialisasi ini dikembangkan di lain desa, sehingga kalau bisa sebanyak 8 desa di 8 kelurahan di Kapanewon Rokok itu kalau bisa semua disasar, sehingga masing-masing kelurahan itu akan punya
akan punya cagar budaya lain-lain, akan punya situs lain-lain, sehingga nanti bisa kita cermati bersama, sehingga akan memperkaya dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Ini kami mengharapkan sekali. Dan yang terakhir, apa yang disampaikan Pak Widodo seperti yang diharapkan untuk diadakan sarasean, ini juga kami mendukung sekali. Dan untuk di Rongkok ini Bapak Ibu, sekarang ini ada seorang pedagang itu pedagang rusuhan kayu. Itu kayu-kayu yang lama sekali, sepertinya dapat kami katakan lesung yang sudah beberapa puluh tahun. Itu sekarang itu diangkut oleh pedagang itu karena apa? Karena kita juga tidak tahu bagaimana untuk mau diapakan. Sedangkan orang yang punya itu butuh biaya hidup. Maka sekarang ini yang namanya bangunan lama itu yang masih antik-antik itu dibeli pedagang. Ya kami mengatakan ya istilahnya bukan pedagang rusuhan, tapi pedagang kayu yang seakan-akan itu punya tempat tersendiri. Maka ini kami laporkan, mudah-mudahan nanti dari Dewan Kebudayaan bisa mencegah itu sehingga menjadi kekayaan Dewan Kebudayaan atau kekayaan dari Dinas Kebudayaan. Terima kasih Bapak Ibu, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan matur merespon apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak. Ingkang sepindah ingkang pun ngendikaken Pak Iswanti. Terus ada sumur, ada gentong, lajeng benda-benda tulisan aji. Menika mangke sabibaripun acara menika kula suwun pihak kalurahan melalui Kapanewon saged atau kelurahan langsung dan dinas saged melaporkan apa yang disampaikan tadi. Salajengipun syukur laporan ini isinipun misalnya gendrong ukurannya pinten ditemukan di mana, syukur wonten sejarahnya, syukur. Karena yang menjadi penting untuk bisa direkomendasikan menjadi ketetapan adalah nilai sejarahnya. Kalau tidak nilai sejarahnya, keunikannya. Nah, syukur nanti itu dideskripsikan menikah, kagem mempermudah kami tim untuk membantu ini membuat kajian. Menikah baik keris, gentong, sumur dengan pendidikan. Khusus betul kalau sampun nyerat buku Bebrayan Ageng lho Pak. Tulisan kula tim laporan derek nyerat Bebrayan Ageng menika kalian petir. Lajeng kepemilikan tanah Gua Brahala. Menika malah karena rumiyin ingkang mlebet nika BPCB. Kula niku mlebune ten kebudayaan 2018. Kalau malah urung sambung nek kagungan pribadi. Terus niku Ibu ini juga dari BPCB Putri. Oke, ten mobil kula tak rembukan. Ya piye sing metu sapa? Kula napa jenengan. Karena yang terjadi di Sokoliman menika kepemilikan tanah itu yang membeli BPCB. Lajeng kita membangun, ternyata orang parang karena BPK ini. Nek ngene BPCB iki sing bayar sing bangun ya BPCB. Nek arep kok bangun ngene BPCB kok nenehke nang kabupaten lemahe atau sebaliknya bangunanmu kok nehke BPCB. Akhirnya kemarin terakhir bangunan kita aturkan ke BPCB menjadi pengelolaan BPCB. Itu hanya masalah administrasi. Monggo pakai syukur ada surat nanti Pak dari pemerintah kelurahan kepada kami bahwa kepemilikan tanah lokasi Bebrahala ini masih menjadi milik pribadi dan minta diganti untung atau nggak diganti rugi.
ganti untung. Jadi karena punya masyarakat ya nanti, dan kami ini membayar selalu dengan harga yang ditentukan appraisal. Tukang kir lemah niku ada lembaga sendiri. Nek komplek Brahono kir gane piro wonten, kami tidak berani lebih dan tidak berani kurang. Bayarnya ya dasarnya penelitian itu. Dan kita tidak kenal dengan mereka appraisal itu. Ya penjenengan ya mungkin iso kenal iso ora. Iso kenal ya do rembukan nek jenengan larangke Mas ya karepmu. Nanti Pak Wiri. Jadi jelas betul planning kan, itu nek misalnya penjenengan karena appraisal ya monggo. Lajeng terkait dengan bangunan pasar desa. Ini kalau kula niku alumni di Penda. Kula riyen anak buah Pak Pujito Arni. Sabar iki. Nika kepala sing paling istimewa ya. Ora ana bakul sing mara ten ruang niku ora ditukoni. Buane wong guru lemah dikepol dibundel-ndok mesti ditukar Pak Pujito. Bayar Gus, tuku. Ayo dewi ngerjekani wong. Mati kok tadi. Saking luar biasanya. Beliau luar biasa jadi atasan saya. Dan hampir semua pasar itu lemahnya di desa. Ini nek mengkah jeng dirembuk mboten ana kok. Kaleresan niki kula kali perindak niku nembe ngerembuk masalah bangunan los pasar yang ada cagar budayanya. Wonten 8 nek mboten salah. Barang, ngelipar, ngelegi, kelampok, lajeng ngalah, karang ijo, lajeng tenaran apa gitu. Kali ngawen, ngerancang kayaknya dia ada. Menikah ada sekitar 8 titik pasar yang masih ada losnya yang bangunan zaman Walandi. Menikah derek pakai menaik desa memang untuk bisa mau diserahkan untuk dibeli ya, tidak ada yang sulit. Sing penting ngerembukan kali ngopi gitu Pak Kali. Lajeng peninggalan yang lain seperti yang pendidikan kalau zaman Mojopahit, Masjid Tiban dan lain sebagainya, Songtritis, Watu Nganten, mungkin lebih banyak kuat legendanya kalau Watu Nganten nanti. Ini mungkin bisa jadi kegiatan. Ini lho sing kula atur ke datang panjenengan. Peluangnya itu luar biasa. Misalnya di wilayah daerah ada legenda Watu Nganten. Sesuk niku usul Danais bimbingan teknis gawe ketoprak apa drama apa teater tentang Watu Nganten. Penulis naskah dibayari piro, sing penata iringan piro, sutradarane piro, dari duit kabeh. Niku saja nek bayangan kula sing ana niku urusane kalurahan. Terus urusane pemerintah kabupaten men. Yang ada di situ kearifan lokal. Muga-muga saya dadi wong kuasa iso tepalit. Di urusanmu Pak Wit wis jipun kabeh ngono dijual dhewe ngono. Muga-muga. Jadi kita berandai-andai kalau saya di dalam posisi pemutus akan saya serahkan seperti itu. Karena itu urusan desa, saya ngerti desa. Nah ini sekarang hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis. Sing desa ora iso ngatasi, misalnya studi, lajeng kajian, itu kan desa mungkin kesulitan. Yo iso nih kesulitan. Itu dilempar ke atas. Ning nek sing iso secara teknis dilakoni ning desa. Ngapain ada diurusi kabupaten? Nek konsep pemikiran luar negeri kalau tidak bukan sesuai pas mutus saya kayak ini, sehingga nanti kami akan memberikan dukungan kepada penjenengan semua, termasuk rumah tradisional gitu, silakan dilaporkan. Syukur sama sejarahnya, tahu Tinggo Sare Pak Harto misalnya. Kalau ini pulau ngecek wonten lagi. Pulau ini sampai ngecek kan Banyu Soco, ten dusun Menggoro. Rikon itu wonten balai pengobatan, gune yayasan Kristen. Ya ora gede sih, terus seprapaten iki. Niku lembangun ditunggoni Pak Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sampai dengan peresmian nih. Kulo ya ngerti padahal Menggoro kali omah kulo niku berkira 5 kilo. Ning kulo ya ora ngerti. Ngertine niku bareng kulo wis jabat ten kepala bidang warisan. Pak Panewangan pelayan niku diulang Mas aku ini untuk data. Ternyata yang guru itu orang rumah sakit cilik sing zaman tahun 50 pirawi
sing resmake Pak Hatta. Lah kula iki sampe kok. Saya cek datanya lengkap, ada fotonya Pak Hatta, ada foto masyarakat, ada Pak Hatta menunggui pada, karena 11 hari prosesnya, dari proses ngangkut barang dari Jogja sampai dengan pendirian sampai dengan peresmian. Ini kita nek menurut feeling dulu loh, bisa kita jadikan cagar budaya tingkat nasional peringkatnya, karena melibatkan tokoh sekelas Wakil Presiden. Ini kok nanti nih kawan. Ajeng monggo menawi mriki kagungan seperti yang saya aturkan, kemudian syukur sejarahnya kuat terkait dengan tokoh-tokoh nasional atau mungkin zamannya Pak. Kalau bicara sejarah, iso data, fakta, dan prasasti kalau bisa. Kalau mau cerita ataupun apa narasumber yang bersifat lisan, syukur carikan narasumber yang kuat. Nek cara hadis yang sokeh gitu. Ampun sing doef itu campur ngarang-ngarang, sing rada sokeh. Jadi ini layak untuk dijadikan narasumber yang kira-kira ora guru wayawara. Nanti kami akan bantu tim, kebetulan saya jadi satu dengan Putri menjadi tim ahli, akan bantu penjenengan. Kemudian sanasean Pak Wid, niki sing kula agendakan jadi sanasean atau sanaji punah. Wingi gandeng Covid jane 2020 niku ajeng kula gelar sanasean atau sanaji hukum sak gunung itu. Karena apa? Banyak sing kagungan tumbuh keris. Nek ora ngerti keris iki keris zamane sapa, iki kemandene apa, terus iki sing gawe empu sapa, ora besok. Nah, kemarin karena Covid saya hanya menyelenggarakan sarasen satu. Kebetulan disuwun karo Gunung Tutup. Pewaris Gunung Tutup Ponjong nyuwun, pokoke sarasen kula suwun ten puncak Gunung Tutup. Akhirnya kami hanya menghadirkan 30 peserta dan kami tidak berani diwarake karena aturan protokol kesehatan. Niki we kalau Bu Endang, pokoke sesuk sing rada ana jarake ora ketan 30 cm ya Bu. Jadi aturannya semeter niki, ruangannya sudah syarat. Rencana 2020-21 ini lajeng semakin banyak. Monggo Bu Pak Wid mungkin Dewan Kebudayaan Kabupaten Wonokromo nek badhe ngesaken nggon aku Mas sarasean kosanaji kirimen. Kula badhe ngintun narasumber yang saya. Dadi sosok niku ya ora sing kecelek, terus kemakis kok omah ora suwi wae jaman singgah biyen ngene tekan ngono iki bulane cor-coran terus. Ya abad 19 gitu. Kecelek. Wonten sing ora kafir. Apa nggih apa di sini ketoke garis grepes. Ternyata malah jaman Mojopahit. Ini karena apa? Di dalam bilah keris menika, bilah durung menika, itu saged maos Pak. Dapur tangguh, lajeng semua ada informasinya di situ, pamor. Menika saged maos. Jadi iki nek napa secara eksoterik, yaitu secara deskriptif yang ada di informasi bilah keris menika jelas. Oh iki sing gawe zaman empu iki. Dadi ana sing ngomong iki empu iki ora mungkin empu iki ora zaman kuwi lha ono. Dadi zaman iki ana ya guru iki. Dadi ini sambung ngoten. Terus nek cara esoterik ini kemampuan secara dalamnya. Tapi ini esoterik agak kami kesampingkan karena kalau kita bicara esoterik teman-teman yang akidahnya kuat nanti akan menyampaikan bahwa itu musyrik dan sebagainya. Maka yang kami bedah adalah eksoterinya. Kami secara ilmiah akan membedah keris. Keris keris yang didekatkan tadi juga dijenjreng tadi. Itu bukan karena kerisnya sing ngampuh sing gawe. Karena apa? Gravitasi yang dibuat pada saat itu sih luar biasa. Ngitungnya luar biasa. Jadi didekatkan jejak tadi ora rebah. Ora mergo wong keris itu biasa dibencarkan nggon ember dikubah ya ora nesu. Tetapi yang membuat yang luar biasa. Nah, menikah monggo nanti untuk sarasean nanti mungkin bisa kita mix Pak Wid dengan sarasean kosanaji sambil kita ungkap ada apa di sekitar kita. Begini makanya sakit pawan-pawan wonten yang kegiatan menikah. Ajeng saestu monggo saya mendorong Danais itu saya bisa segera meluncur ke desa
syukur iso format kaya DDADD niku dadi desa terserah lek pola kaya apa sing penting digawe rumusnya kaya ngene iki, aja nerak mau gerak karena dana sing meso mboten BPK mboten anu sing meso KPK rada medeni lho. Jadi sing penting nanti nek suatu ketika panjenengan pikantuk kelolalah dengan baik sebisa mungkin untuk kemakmuran masyarakat. Ini pesan kula. Moga-moga panjenengan nanti tidak lama lagi akan mendapatkan itu. Kemudian terkait dengan Dewan Kebudayaan. Dewan Kebudayaan ini selama ini masih agak kesalahpahaman menurut saya. Jadi Dewan Kebudayaan itu sebenarnya kedudukannya juga DPR Niko. Posisinya itu memberikan pertimbangan kepada eksekutif, memberikan masukan pada eksekutif terkait dengan kebijakan-kebijakan tentang kebudayaan. Nah yang terjadi sekarang Dewan Kebudayaan ini lebih teknis. Sok-sok Pak Penewu, Pak Lurah itu urusan budaya, urusan Dewan Kebudayaan. Janjane mboten niku jane. Dewan Kebudayaan terhormat. Orang-orang Dewan Kebudayaan kok mritik ngurusi reog. Enggak boleh. Jadi Dewan Kebudayaan ya kayak dewan kok terhormat. Jadi nek misalnya kapane Pak Dewan Kebudayaan iki nek kapane wong rongkep ki apike men maju kebudayaan piye lho panjenengan ngendika iki lho Pak Penewu ana kae lho sing nggone lumayan brahala kae dikonku ngoten niku pangandikane ya urusan kuwi ngoten niku tapi yang terjadi karena wong sing gelem nyambut gawe kecamatan ya terhimpun di Dewan Kebudayaan niku rancu nggih mboten apa-apa sing penting gaya ngoten mawon betul apa? Tapi secara porsi akan saya sampaikan bahwa janjinya benar kurang istimewa kedudukannya setara dengan camat. Jadi memberikan pertimbangan kepada Pak Camat, Pak Penewu niki lho apike kebudayaannya anu nek dalang niku apike Pak Dalang niki piye